Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga di pagi hari ini kalian diberikan kesehatan ya. Eh, Sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang Ibu berikan nanti bisa bermanfaat buat kalian ke depannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ketemu lagi ya dengan Bu Reni ya di farmakognosi. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang Simplicia mineral. Nah, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu tidak segan-segan mengingatkan kalian tentang catatan. Kalian jangan lupa untuk yang sudah memiliki buku, mungkin ada materi yang Ibu jelaskan yang tidak ada di dalam buku, kalian bisa mencatatnya, bisa menyalinnya di buku catatan kalian masing-masing. Untuk yang sudah memiliki buku, untuk yang belum memiliki buku, Ibu ingatkan kembali agar kalian mencatat apa yang Ibu berikan, apa yang Ibu jelaskan kepada kalian. Agar apa? Agar meskipun kalian tidak mendengarkan Ibu, tapi kalian mencatat, menyalin, itu akan dengan sendirinya materi itu terekam pada ingatan kalian dengan menyalinnya ke buku catatan kalian masing-masing ya. Oke, kita mulai aja tentang bab Simplicia mineral. Nah, untuk Simplicia mineral, selain ada Simplicia nabati atau tumbuhan, selain Simplicia hewani atau hewan, ada pun juga Simplicia mineral. Apa sih Simplicia mineral itu? Simplicia yang diperoleh dari daratan atau lautan. Nah, Simplicia mineral ini atau bisa disebut juga dengan pelikan. Ini Simplicia yang berupa mineral atau pelikan yang belum diolah atau diolah dengan cara yang sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Nah, beberapa Simplicia dari pengolahan bahan minyak mineral banyak digunakan sebagai obat seperti ikhtiol atau obat bisul dan parafin cair untuk laksatif. Nah, bahan seperti vaselin digunakan secara luas sebagai pembawa sediaan obat atau sediaan salep. Nah, Simplicia mineral ini ada ya beberapa contoh, ada 5 contoh Simplicia mineral. Ibu jelaskan ya. Yang pertama ada ihtamolum. Ihtamolum itu dengan nama lain ihtamol atau ikhtiol. Zat yang berkhasiat utama itu senyawa belerang, amonium sulfat. Kemudian dengan penggunaan ini adalah sebagai antiseptik ekstern atau obat bisul. Kemudian pemberiannya itu cairan kental yang berwarna hitam yang baunya itu khas, dengan bau khas ya. Kemudian penyimpanannya harus dalam wadah yang tertutup baik. Nah, yang kedua ada parafin liquidum. Dengan nama lain itu parafin cair. Nah, zat yang berkhasiat itu sebagai hidrokarbon ya. Zat yang berkhasiat itu hidrokarbonnya. Kemudian untuk penggunaannya itu sebagai bahan salep dan laksativa. Nah, untuk pemberiannya itu ini adalah cairan kental yang transparan, tidak berwarna, hampir tidak berbau, dan hampir tidak terasa, tidak berasa. Nah, untuk cara memperolehnya itu diperoleh dari minyak mineralnya. Untuk penyimpanannya sendiri yaitu dalam wadah tertutup baik dan terlindung dari cahaya. Yang ketiga adalah parafinum solidum, dengan nama lain itu parafin padat. Nah, zat yang berkhasiat itu sama, yaitu hidrokarbon, untuk penggunaan sebagai bahan pengeras salep dan zat tambahan. Nah, untuk pemberiannya ini sering bentuk sediaannya ini padat, seringkali menunjukkan susunan hablur
berwarna putih atau tidak berwarna, kemudian tidak berasa dan agak licin. Nah, jika terbakar akan menyala terang dan jika dilebur akan menghasilkan cairan yang berfluoresensi. Dan untuk penyimpanannya sendiri harus dalam wadah tertutup baik dan terlindung dari cahaya. Kemudian yang keempat itu ada Vaselinum album, yaitu dengan nama lain vaselin putih. Kemudian zat yang berkhasiat utama itu ada hidrokarbon berat molekul tinggi, terutama parafin, senyawa hidrokarbon siklis, dan hidrokarbon tidak jenuh, dengan penggunaan bahan dasar salep atau laksativa lemah. Untuk pemeriannya sendiri, massa lunak, lengket, bening, berwarna putih. Warna ini tetap setelah zat dilebur dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk, dengan berfluoresensi lemah. Juga jika dicairkan tidak berbau dan hampir tidak berasa. Kemudian cara memperolehnya itu Vaselinum flavum yang diputihkan. Nah, untuk penyimpanan sendiri ini harus dalam wadah yang tertutup baik. Nah, yang terakhir itu ada Vaselinum flavum, yaitu dengan nama lain vaselin kuning, dengan zat yang berkhasiat itu hidrokarbon dengan berat molekul tinggi, terutama parafin, senyawa hidrokarbon siklis, dan hidrokarbon tidak jenuh. Untuk pemeriannya sendiri, ini masanya lunak, lengket, bening, berwarna putih. Warna ini tetap setelah zat yang dilebur dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk, dengan berfluoresensi lemah. Juga jika dicairkan tidak berbau dan hampir tidak berasa. Nah, untuk penggunaannya sendiri ini sebagai bahan dasar salep dan laksativa lemah. Nah, untuk cara memperolehnya ini diperoleh dari minyak mineral. Nah, untuk penyimpanannya sendiri ini dalam wadah yang tertutup baik. Nah, berikut tadi adalah pengertian tentang simplisia dan contoh-contoh simplisia mineral. Nah, untuk tugas kalian Ibu berikan nanti dan materinya selengkapnya itu Ibu berikan pada grup ya. Nah, untuk materi ini cukup sampai di sini. Ibu tidak segan-segan lagi mengingatkan kepada kalian tentang pandemi ini ya. Tentang pandemi ini kalian harus lebih berhati-hati lagi. Semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita ketemu lagi di sekolah. Nah, kalian jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker dan hand sanitizer. Kalau dari mana-mana kalian pulang, mandi, dan ganti baju. Sekian materi dari Ibu tentang simplisia mineral. Bila ada salah kata Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.